Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan studi kelayakan usaha toko beras Harapan Jaya yang ditinjau dari aspek pasar, pemasaran, teknis, produksi, manajemen, sumber daya manusia, hukum, keuangan, serta aspek ekonomi dan lingkungan. Untuk memulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok yang terlibat dalam penyusunan studi kelayakan ini. Penelitian ini disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari Salma Butsaina, Bella Santika, Laya Sani, Rizky Sanjay Sujana, dan Muhammad Haidar Ali. Setelah mengetahui siapa saja yang terlibat, selanjutnya akan dijelaskan alasan mengapa usaha ini penting untuk dianalisis melalui studi kelayakan. Meskipun peluang pasarnya besar, usaha perdagangan beras juga menghadapi berbagai risiko, seperti persaingan antar pedagang, fluktuasi harga beras, serta pengelolaan keuangan usaha tanpa perencanaan yang matang. Risiko-risiko tersebut dapat menghambat keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi kelayakan usaha agar dapat diketahui apakah usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan ke depannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha toko beras Harapan Jaya secara menyeluruh dari berbagai aspek. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan, serta menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan pihak lain yang mempelajari studi kelayakan usaha. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan ke aspek pasar dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok berikutnya. Di sini ada aspek dan pemasaran. Yang pertama ada potensi permintaan. Potensi permintaan beras tergolong tinggi dan berkelanjutan karena beras merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia yang dikonsumsi setiap hari. Permintaan beras tidak dipengaruhi oleh musim dan cenderung stabil. Meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi di wilayah Baranang Siang, Kota Bogor, jumlah penduduk yang cukup padat, keberadaan mahasiswa, serta pelaku usaha kuliner kecil menyebabkan kebutuhan beras terus meningkat. Yang kedua, ada analisis permintaan efektif. Permintaan efektif merupakan permintaan yang disertai dengan kemampuan dan kesediaan konsumen untuk membeli suatu produk. Dalam usaha toko beras Harapan Jaya, permintaan efektif ditujukan oleh kebiasaan konsumen yang membeli beras secara rutin sesuai dengan kebutuhan rumah tangga atau usaha mereka. Yang ketiga, ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dilakukan untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik tertentu agar usaha dapat memahami kebutuhan pasar. Yang keempat, ada target dan positioning pasar. Target pasar utama toko beras Harapan Jaya adalah rumah tangga pelaku usaha kuliner kecil di sekitar lokasi usaha karena memiliki tingkat konsumen beras yang tinggi dan berkelanjutan. Mahasiswa juga menjadi target pasar pendukung. Saya Bella Santika dengan NPM 240. 6. Program bauran pemasaran meliputi produk, harga, tempat, dan produksi. Toko beras Harapan Jaya berlokasi di wilayah Baranang Siang, Kota Bogor, yang merupakan kawasan strategis dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Lokasi usaha berada dekat dengan pemukiman penduduk, area pendidikan, serta pusat aktivitas ekonomi sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Akses menuju lokasi. Yang kedua ada fasilitas produksi dan teknologi. Fasilitas utama yang dimiliki antara lain ruang toko sebagai tempat pelayanan dan penjualan serta ruang penyimpanan. Selanjutnya ada uraian proses produksi. Proses produksi pada toko beras Harapan Jaya yaitu proses distribusi dan penjualan beras. Proses dimulai dari pengadaan beras yang diperoleh dari pemasok atau distributor. Setelah beras diterima, dilakukan pemeriksaan kualitas untuk memastikan beras dalam kondisi baik. Yang terakhir ada layout kegiatan produksi. Kegiatan produksi toko beras Harapan Jaya dirancang secara sederhana dan fungsional, sesuai dengan skala usaha. Area usaha dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu bagian depan sebagai area pelayanan dan penjualan kepada konsumen,
Dan bagian belakang Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Yang pertama itu ada struktur organisasi usaha, yang dimana struktur organisasi usaha ini merupakan salah satu unsur penting dalam aspek manajemen, karena berfungsi sebagai mekanisme pengkoordinasian kegiatan usaha, pembagian tugas, serta alur pengembalian keputusan. Dan berdasarkan materi aspek organisasi dan sumber daya manusia, struktur organisasi itu disusun sesuai dengan fungsi dan aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya itu yang kedua ada jumlah, jenis, dan biaya tenaga kerja. Nah, di sini tenaga kerja itu merupakan faktor penting dalam pendukung keberlangsungan usaha. Berdasarkan materi aspek organisasi dan SDM, penentu jumlah dan jenis tenaga kerja itu harus disesuaikan. Selanjutnya aspek hukum. Dan di sini yang pertama itu ada bentuk badan usaha. Dalam klasifikasi usaha menurut klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI, Toko Beras Harahap Jaya ini termasuk dalam KBLI 47811 yang dimana perdagangan eceran kaki 5 dan yang kedua di sini ada jenis dan biaya perizinan usaha. Yang dimana dengan dimilikinya NIB dan kesesuaian klasifikasi usaha, Toko Beras Harahap Jaya ini telah memenuhi ketentuan aspek hukum dan perizinan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tersebut layak. Selanjutnya di sini ada aspek keuangan. Yang pertama itu ada asumsi penyusunan proyeksi, yang dimana asumsi penyusunan proyeksi itu digunakan untuk menyederhanakan kondisi sebenarnya agar proyeksi keuangan dapat dihitung secara sistematis dan konsisten. Asumsi ini digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan selama 3 tahun yang bisa dilihat dalam gambar ini. Berdasarkan gambar tabel itu, asumsi proyeksi keuangan itu disusun berdasarkan kapasitas produksi sebesar 60 kg per hari dengan 240 hari kerja per tahun, sehingga menghasilkan volume produksi tahunan yang stabil. Harga jual awal itu ditetapkan sebesar 45.000 per kilogram dengan kenaikan 3% per. Selanjutnya yang kedua itu ada komponen biaya investasi. Biaya investasi ini merupakan pengeluaran awal yang dikeluarkan sebelum kegiatan operasional usaha berjalan dan bersifat jangka panjang. Komponen biaya ini digunakan untuk mendukung proses produksi secara pemenuhan aspek legalitas usaha. Berdasarkan data total biaya investasi itu meliputi seperti yang ada di tabel berikut ini, ada perizinan. Perkenalkan, nama saya Laisani Husnul Khotimah dengan NPM 021123155. Selanjutnya nomor 3 ada komponen biaya produksi. Berdasarkan gambar tabel di atas, total biaya produksi per tahun mencapai 586.750.000 yang didominasi oleh biaya variabel sebesar 566.650.000 sekitar 96,57%, sedangkan biaya tetap hanya 20.100.000 sekitar 3,43%. Biaya bahan baku menjadi komponen terbesar dengan nilai 470.400.000 atau sekitar 80,16%. Dari total biaya produksi menunjukkan tinggi ketergantungan usaha terhadap harga bahan baku. Biaya tenaga kerja produksi sebesar 26.400.000 sekitar 4,50%, relatif kecil dibandingkan biaya bahan baku, sehingga efisiensi tenaga kerja sudah cukup baik. Struktur biaya ini menunjukkan bahwa pengendalian biaya bahan baku dan efisiensi proses produksi akan sangat menentukan tingkat laba usaha. Selanjutnya ada nomor 4, anggaran operasional. Berdasarkan gambar tabel di atas, total anggaran operasional usaha per tahun sebesar 586.750.000 yang sebagian besar digunakan untuk membiayai biaya variabel. Besarnya anggaran ini menunjukkan bahwa usaha memerlukan perputaran kas yang tinggi setiap tahun untuk menjaga kelancaran operasional. Oleh karena itu, pengelolaan modal kerja, khususnya persediaan dengan periode rata-rata 1,5 bulan, menjadi faktor penting untuk menghindari tekanan likuiditas dan memastikan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada nomor 5, proyeksi laba rugi. Berdasarkan gambar tabel di atas, proyeksi laba rugi menunjukkan bahwa laba bersih
usaha mengalami peningkatan dari 45.031.875 pada tahun pertama menjadi 54.803.000. Selanjutnya nomor 6 ada proyeksi arus kas. Berdasarkan gambar tabel di atas, proyeksi arus kas menunjukkan bahwa pada tahun pertama, usaha menghasilkan arus kas masuk sebesar 648 juta dan arus kas keluar sebesar 618.493.083, sehingga diperoleh surplus kas sebesar 29.506.917. Surplus kas ini mencerminkan kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban operasional termasuk pembayaran bunga dan angsuran pinjaman serta menjaga likuiditas usaha pada tingkat yang aman. Selanjutnya nomor 7 ada analisis kelayakan investasi memuat NPV, IRR, payback period. Berdasarkan gambar tabel di atas, hasil analisis kelayakan investasi menunjukkan bahwa proyek menghasilkan NPV positif sebesar 91.054.478 yang menandakan adanya nilai tambah dari investasi yang dilakukan, nilai IRR sebesar 8,50% dan payback period kurang dari 3 tahun menunjukkan bahwa modal investasi sebesar 29.490.000 dapat kembali sebelum umur proyek berakhir. Meskipun IRR berada di bawah tingkat diskonto sebesar 15%, stabilitas arus kas dan skala investasi yang relatif kecil membuat usaha tetap layak untuk dijalankan. Selanjutnya nomor 8 ada proyeksi neraca. Berdasarkan gambar tabel di atas, proyeksi neraca menunjukkan bahwa pada akhir periode proyeksi, total aset usaha mencapai 212.564.161 yang didukung oleh ekuitas sebesar 242.230.411 dan tanpa ketergantungan pada utang. Struktur ini mencerminkan tingkat solvabilitas yang sangat baik serta kemampuan usaha dalam membiayai asetnya secara mandiri. Kondisi ini memberikan ruang bagi usaha untuk melakukan ekspansi tanpa meningkatkan resiko finansial secara signifikan. Selanjutnya, nomor 9 ada analisis sensitivitas. Berdasarkan gambar tabel di atas, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa penurunan harga jual sebesar 5% atau penurunan volume produksi sebesar 10% dapat menyebabkan penurunan laba secara signifikan, sedangkan kenaikan biaya produksi sebesar 5% akan mempersempit margin keuntungan. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan usaha sangat bergantung pada stabilitas harga, efisiensi biaya produksi, dan konsistensi volume produksi, sehingga diperlukan strategi pengendalian biaya dan penguatan pasar untuk minimalkan